hari ini Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Nasdem akan berkunjung ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Baca Pres dan Bacaopres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Setelah berkunjung ke Nasdem Tower, kini giliran bakal Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar, sowan ke kantor DPP PKS. Kunjungan Gus Imin ini akan didampingi langsung oleh Baca Pres Anies Baswedan serta jajaran DPP Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Rencananya pertemuan ini akan berlangsung pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pertemuan ini merupakan ajang untuk memperkuat tali silaturahmi antara ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sekaligus membahas visi dan strategi pemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Kami sudah bergabung dengan Valeri Budianto yang akan melaporkan situasi terkini jelang pertemuan tiga partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan di DPP PKS Jakarta. Valeri, pada pukul berapa agenda pertemuan digelar dan apa saja yang akan dibahas? Ya, Igan, rencananya pertemuan akan digelar sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat atau 1 jam dari sekarang di kantor DPP PKS. Informasi yang kami dapatkan, nanti pertemuan akan diawali dengan makan siang bersama dan juga salat bersama terlebih dahulu. Baru kemudian akan dilanjutkan dengan pertemuan yang berlangsung secara tutup dan internal. Namun apabila nanti rapat internal sudah rampung, akan dilangsungkan konferensi pers dan kita akan mengetahui apa hasil dari pertemuan tersebut. Nah, untuk mengetahui apa saja sih hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan, kita akan berbincang dengan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Pipin Sopian. Selamat siang, Pak Pipin. Selamat siang, Assalamualaikum. Pak Pipin, bisa dijelaskan apa saja sih hal-hal yang akan dibahas dalam pertemuan hari ini? Yang pertama mungkin kita akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi kita memang sudah berkoalisi dengan bergabungnya PKB. Kami sudah intens dengan Nasdem, tetapi kami ingin lebih dekat diskusi dengan PKB supaya nanti frekuensinya sama. Jadi kita nanti akan diskusi kira-kira platform koalisi perubahan itu yang sudah kita bahas, bagaimana dari teman-teman PKB nanti merespon begitu ya. Dan kemudian kita juga ingin mendengar usulan Cawapres yang dibawa oleh Nasdem dan PKB dengan Capres seperti apa nanti. Dan tentu setelah itu bahan ini akan menjadi bahan untuk DPP PKS bawa ke Musyawarah Majelis Syuro. Jadi poin penting hari ini adalah itu sebetulnya. Jadi kami ingin menyambut dengan ramah tamah kawan-kawan dari PKB ya dan Nasdem, dan kami juga bersyukur sebetulnya dengan bergabungnya PKB di koalisi perubahan ini ternyata responnya juga luar biasa, dan saya kira kita ingin membawa gelombang positif ini di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu yang tidak kalah penting, kita juga akan berbicara bagaimana strategi agar koalisi ini tetap solid dan kemudian unggul terdepan, dan bagaimana kita bisa meningkatkan elektabilitas capres kita ke depan. Pak Pipin, Anies dan Cak Imin langsung datang ke kantor DPP PKS. Bagaimana PKS memaknai hal ini? Ya, saya kira ini bagus sebagai bagian ikhtiar untuk lebih mendekatkan capres cawapres ke partai koalisi, yaitu di PKS. Dan ini saya kira momen penting bagi kita untuk bagaimana setelah kemarin ada gonjang-ganjing ya, dan kita ingin memperlihatkan bahwa insya Allah solid PKS ya, sesuai dengan amanah Musyawarah Majelis Syuro ke-8 mengusung Pak Anies Rashid Baswedan di situ. Dan kemudian ada pun Cawapres, kami akan lebih banyak berdialog mungkin di hari ini dengan Gus Muhaimin untuk lebih mendalami bagaimana visi misi beliau gitu. Kemudian kira-kira strateginya ke depan, dan itu adalah bagian dari bahan yang akan kami bawa ke Musyawarah Majelis Syuro, dan semoga nanti dalam pembahasan Musyawarah Majelis Syuro yang merupakan di dalamnya adalah 99 orang dari perwakilan daerah. Nah, nanti bagaimana hasilnya tentu kita akan dengarkan pada waktu selanjutnya. Kabarnya untuk rapat Majelis Syuro akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Nanti ini kan ada sekitar 99 orang. Berarti ini nanti akan ada perwakilan dari seluruh DPP PKS. Kemudian skemanya seperti apa, Pak? Ya, biasanya Musyawarah Majelis Syuro ini anggota yang
perwakilan dari daerah yang dipilih oleh kader anggota PKS dan pengurus PKS. Kemudian mereka kita undang ke Jakarta ini ya. Dan kemudian setelah itu fokus dengan bahasan, kira-kira salah satunya adalah tentang capres-cawapres ini. Saya kira dari kemarin sebetulnya di musyawarah maju syuro yang ke-8 kita sudah memutuskan Pak Anies, tinggal bagaimana tentang cawapres ini. Kalau dilihat dari komitmen PKS, memang kita melihat dari piagam koalisi yang sudah ditandatangani, tetapi tentu ini domain berdasarkan ADART pasal 16 ayat 2, maka musyawarah maju syuro tetap harus membahas. Terima kasih banyak Pak Pipin atas waktunya. Itu tadi Egan, kita akan sama-sama nantikan bagaimana jalannya rapat pertemuan perdana antara ketiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan hari ini, rencananya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Disebutkan ini merupakan utamanya adalah sebagai ajang silaturahmi, namun juga sejumlah hal lain akan dibahas, misalnya terkait dengan koalisi, bagaimana posisi dari masing-masing partai di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini, kemudian juga bagaimana sosok dan juga sikap dari PKS terhadap sosok bacawa pres yang ditawarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Nasdem Muhaimin Iskandar. Kita akan sama-sama nantikan karena informasinya dari Partai Nasdem ini, jajaran Partai Nasdem dan juga PKB sedang bersiap-siap untuk berjalan menuju ke kantor DPP PKS. Sementara demikian, Egan kembali ke ada di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.